Semuanya, kembali lagi di Dialektika Bola, channel yang membahas seputar review, preview, dan juga analisis dari Fantasi Premier League atau FPL. Kita sudah memasuki pekan ke-7 atau game week ke-7. Tapi sebelum ke preview game week 7, saya mau um, apa namanya membacakan hasil pertandingan di game week membacakan hasil pertandingan di game week ke-6 kemarin. Nah, ini dia. Di game week kemarin ada big match Chelsea City dimenangkan oleh City, Chelsea kalah dan Manchester United juga kalah dari Aston Villa 1-0, Everton menang, West Ham menang, Leicester seri, Watford seri, Brentford bisa menahan imbang Liverpool dan juga Wolves menang dan Arsenal. Wah, ini yang paling tidak terduga sebenarnya Arsenal ini bisa menang Betul. telak di derby Ya, London Utara. Oke, dari hasil ini gimana, Bung? Review sedikit dari game week 6 kemarin. poin saya di game week ke-6 ya. 6 ya. Wah, mepet ya, Ini Bung. nampaknya 48 ya. 48 masih di atas Masih rata-rata, di tapi atas sangat ya. sangat minim sekali. Dan Iya. saya yakin banyak dari para pemain atau para manajer yang sedikit meleset, Iya. terutama dalam hal pemilihan pemain untuk yang menggunakan MU. Ini Iya. saya juga agak sedikit meleset. Kaptennya saya kasih Ronaldo, tapi ternyata tidak maksimal pemain Iya. MU dan justru malah mengalami kekalahan. Kemudian Alexander Arnold juga di titik akhir ternyata cedera sehingga tidak bisa dimainkan, Iya. dan justru malah Rafinya yang dikhawatirkan tidak bisa bermain justru malah bermain dan mencetak assist kalau nggak salah kemarin ya, Iya. mencetak gol Gol sehingga malah ya. poinnya sangat tinggi. Dan Arsenal Tierney masih poinnya masih standar 2. Iya. Untuk tim yang saya ambil di back ini poinnya cukup lumayan 6 dan 4. Iya. Meskipun Tottenham kemarin kalah telak, tapi si Reguilon ini melakukan assist sehingga poinnya masih lumayan untuk ukuran back. Kemudian pemain tengah relatif bagus, hanya di Greenwood agak terlalu standar. Jota juga kemarin mencetak gol. Muhammad Salah seperti biasa Iya. selalu langganan, dan Demarai Gray ini juga mencetak gol karena Calvert-Lewin masih cedera, belum bisa bermain. Di serangan dari Everton bertumpu salah satunya pada Gray ini. Iya. Antonio kembali lagi ke performanya. Dennis masih belum bisa berbuat banyak. Iya. Itu sedikit review dari game week kemarin, dan mulai ada muncul banyak pemain-pemain yang apa namanya yang bagus seperti Buemo Buemo. juga kemarin Mana tuh, ya. Bung? Pemain mana tuh? Buemo itu Sunderland Pak ya, Sunderland Oh, Sunderland. Sunderland sama emang. Pak Southampton Oh, apa Southampton. Brentford, maaf, Brentford. Brentford. Oke. Brentford pada waktu melawan Liverpool. Buemo Brentford itu juga bagus. Kemudian Ivan Toney juga bagus. Brentford kemarin kita sama-sama bisa saksikan Iya. saling balas gol dengan Liverpool ya, skornya sehingga masih imbang. Lebih panjang lagi waktunya bisa jadi kalah itu Bung. Iya. Brentford nampaknya masih jadi opsi menarik bagi para manajer untuk diambil pemainnya di game week ke-7. Dan di Oke. game week ke-7 ini waktu yang tepat kalau para manajer belum melakukan atau belum mengambil wildcard, mereka bisa Oke. mengambil di game week ke-7. Pertama adalah mulai ada swing atau switch ya, switch Mhm. permainan. Banyak tim-tim yang mulai berubah, mulai jadwalnya bergeser. Kemudian juga minggu depan kayaknya jeda internasional lagi, Hmm. banyak yang rawan cedera.
seperti kemarin-kemarin. Kemudian rotasi juga akan pasti banyak dimainkan. Belum lagi kalau menerapkan kebijakan isolasi karena setelah dari luar negeri. Jadi ini waktu yang tepat bagi yang belum mengambil wildcard. Oke. Ini saya mulai masuk ke transfer. Untuk transfer sendiri, kiper saya masih, kalau dari saya pribadi masih di dua ini. Saya ambil Sanchez dan Sa ini dari Wolves. Itu kiper Kemarin utama ya, Bung? ambil mana? Kiper utama itu ya, Sa itu. Ya, kiper utama. Kemarin poinnya cukup bagus. Oh iya, Poinnya cukup bagus dan besok masih melawan Newcastle dan di home. Ya, jadi ini potensi besar untuk bisa mendulang poin tinggi. Selain daripada dua kiper ini, teman-teman bisa ada opsi lain kiper yang juga bagus. Pertama adalah dari kipernya Brentford. Kipernya Brentford namanya Raya ya kalau nggak salah. Raya. Ya, kiper Brentford namanya Raya. Kita coba searching. Raya. Oh iya. Nah, ini kiper Brentford nama Raya ini juga cukup baik. Dia besok melawan West Ham. Tapi setelahnya fixture-nya bagus semua ini. Jadi untuk jangka panjang sangat bagus bagi teman-teman yang cari opsi lain selain Sanchez. Raya ini bagus walaupun dua week ke depan lawannya cukup berat, tapi setelahnya relatif mudah. Raya atau kita bisa pakai kipernya Arsenal, Ramsdale. Kayaknya ini sudah mulai menemukan performanya. Ya. Atau untuk kiper diferensial kita bisa ambil Guaita ya. Kita bisa ambil Guaita. Palace ya, dari Crystal Palace. Ini juga bisa jadi diferensial bagi kiper teman-teman. Sebenarnya cukup berat melawan City. Bisa Crystal Palace bermain cukup bagus di luar ekspektasi ya. Kalau Martinez gimana tuh? Gimana? Kalau Martinez gimana? Kurang ajar juga kemarin tuh dia lawan MU tuh. Banyak saves dia. Ya, Martinez. Kipernya Argentina itu. Ya, betul. Hanya nanti dia akan tidak internasional lagi ya. Jadi iya. Oh iya. Antisipasi kebijakan. Untuk perjalanan ya. Iya. Perjalanan seperti apa? Seperti itu. Ya, opsi pertama masih di Sanchez, saya kedua Martinez, kemudian ketiga bisa ambil tadi Ramsdale bisa, kemudian Guaita bisa, atau Raya. Itu opsi-opsi untuk kiper. Yang terjangkau, harga terjangkau. Kemudian untuk back, saya masih mempertahankan Alexander Arnold meskipun dia cedera sampai 2 pekan diperkirakan. Lumayan juga ya Bang, 2 pekan ya. Ya, diperkirakan tanggal 16 dia akan kembali. Jadi setelah jeda internasional. Nah, ini karena memang dia sangat produktif, maka saya tidak ganti dulu. Jadi saya pertahankan, nanti saya akan memanfaatkan 4 back cadangan saya yang lain. Nah, yang pertama kita coba usahakan untuk ambil back dari Chelsea. Silakan teman-teman bisa ambil siapapun back dari Chelsea. Kalau mencari yang pasti bermain, teman-teman bisa ambil Antonio Rudiger. Itu pasti bermain, hampir dipastikan bermain. Kemudian Azpilicueta, itu juga pasti bermain. Dua ini pasti bermain, namun memang expected goal-nya atau expected involvement to goal itu memang rendah. Artinya chance untuk mencetak gol itu rendah. Tapi dapat dipastikan mereka berdua bermain. Nah, kalau teman-teman agak sedikit mau mengambil resiko lebih
tinggi tapi dengan imbalan poin yang mungkin juga lebih besar, teman-teman bisa ambil Alonso atau bisa ambil Chilwell Chilwell. ya. Christensen Chris James memang gimana, Bung? relatif. Chris James nampaknya kurang Cadangan ya? terlalu recommended untuk pekan-pekan ini ya. Oke. Jadi opsinya tadi pertama Rudiger, Azpilicueta jika mencari aman, atau mungkin yang poin lebih tinggi bisa Christensen, Alonso atau Chilwell. Ya. Cuma memang bisa jadi ada efek rotasi. Itu perlu diwaspadai juga. Itu untuk back Chelsea. Kemudian rekomendasi selanjutnya adalah back dari Manchester City. Ini juga relatif bagus. Hanya mungkin besok dia akan melawan Liverpool. Ya. Tapi saya rasa golnya tidak lebih dari 3 kemungkinan. Jadi poinnya tidak akan berkurang. Masih poin normal. Untuk back dari City, ini City adalah tim yang paling sedikit kebobolannya ya. Untuk backnya, rekomendasi pertama adalah Ruben Dias. Ya. Ya, teman-teman kalau ada budget bisa ambil dia. Bisa juga Joao Cancelo, Laporte, maupun Walker. Nah, Ruben Dias ini opsi paling aman. Dia hampir dapat dipastikan bermain terus. Ya. Kalau itu cedera, jadi bisa teman-teman ambil Ruben Dias. Tentu disesuaikan dengan budget masing-masing. Itu untuk yang pemain City. City. Nah, kemudian ada Livramento, ini standar, budget terjangkau tapi poinnya relatif selalu aman. Week besok dia akan melawan Chelsea. Bukan Chelsea. Oh, Chelsea ya. Chelsea itu. Ya. Chelsea. Nah, ini juga tantangan berat juga. Ya, berat juga ya. Tapi Lukaku, walaupun Southampton ini sudah terbukti berhasil menahan imbang 2 raksasa ya. Ada City dan ada MU kalau nggak salah ya. Iya kayaknya. Lupa aku. Tahan imbang. Tidak jadi kalah. Untuk Livramento bisa jadi back terjangkau dengan kualitas bagus. Kemudian untuk Wolves itu ada 2 rekomendasi, Semedo dan juga Marshall ini bisa kita jadi opsi untuk back berkemampuan menyerang dan juga aksis. Ini kemarin dia asis dan fixturnya kita lihat bagus. Aman ya fixturnya. Ya, paling tidak sampai game week 14 itu lawannya relatif mudah. Yang satu yang cukup sulit West Ham. Secara poin juga lumayan. Kemarin dapat 6 poinnya. Ya. Itu untuk yang Wolves. Kemudian saya masih di Tottenham. Ini karena memang faktor ketersediaan budget ya. Ini budget free transfer masih terbatas, sehingga saya tidak cukup mempertimbangkan untuk tidak mengganti ini Sergio Reguilon ini karena masih cukup banyak atau potensinya masih besar. Dan besok melawan timnya relatif mudah, Aston Villa ya, dan bermain di rumah. Ya. Walaupun sekarang Tottenham masih di bawah Nuno ini agak angin-anginan juga ya, tapi ya. Semoga sudah ada perbaikan di pertandingan minggu ini. Bisa jadi teman-teman kalau tidak mengambil Tottenham bisa mengambil dari Arsenal. Ya. Nah, Arsenal sedang posisi bagus, bisa ambil Ben White, bisa backnya Arsenal, atau Kieran Tierney back sayap. Ben White kalau mencari aman, artinya hampir pasti dimainkan. Tierney mencari untuk kemampuan asis atau gol.
itu pakai Tierney, tergantung selera teman-teman mau mencari yang seperti apa, ya kemampuan defensif atau kemampuan ofensifnya, bisa Ben White atau bisa Tierney. Tomiyasu gimana, Bung? Ya. Tomiyasu ya itu juga bagus, itu bisa jadi opsi diferensial Ya. untuk Tierney juga. Cuma memang kayaknya masih agresifnya masih di Tierney kalau saya Tierney. melihatnya. Mungkin dalam beberapa week, 2-3 week ke depan bisa menjadi opsi juga bagi Arsenal. Ya. Itu kita masuk ke midfielder. Pemain tengah, kalau saya tidak terlalu banyak berganti karena beberapa hal, pertimbangan tadi ketersediaan free transfer juga saat itu saya punya 2. Ini yang pertama Rafinha masih tetap karena ini Leeds penyerang utamanya Bamford cedera, jadi kemungkinan akan bertumbuh di Rafinha ini. Jadi ini opsi bagus untuk dimainkan. Oke. Kemudian ada Salah standar, pasti akan dimainkan dan potensial juga untuk mencetak gol. Kemudian Ismail Assar, ini pemain Watford. Kemarin poinnya juga cukup tinggi di game week kemarin. Dan game week ini dia akan melawan tim yang cukup mudah. Lawannya tadi Leeds juga. Leeds. Walaupun setelahnya akan sedikit berat ini lawannya. Artinya mulai pertimbangkan untuk mencari opsi pemain lain bila memungkinkan secara budget. Jota ini mungkin kesempatan bermainnya akan sebagai super sub karena nampaknya Firmino sudah mulai tune in lagi. Ya, jadi dia hanya dimainkan di 25 menit akhir. Tapi bisa menjadi super sub tadi. Kalau teman-teman sudah punya Jota, sebaiknya jangan di sell, di hold aja. Tapi kalau belum punya, sebaiknya jangan membeli dulu karena kemungkinan besar Firmino akan diturunkan lebih banyak waktunya nanti. Ya. Itu pertimbangan dari saya. Kemudian Demarai Gray masih mumpuni untuk dipilih. Pada game week ini dan lawannya United. Nah, ini memang kemungkinan bisa jadi ancaman besar karena dia akan menyerang dari sayap kiri kalau nggak salah. Sayap kiri. Nah, sayap kiri Luxio lagi nggak ada tuh, Bung. Ya, betul. Nah, itu kan akan jadi agak riskan juga bagi United. Apalagi kemarin habis nyaris kalah ya. Iya. Kalah. Untung masih ada Ronaldo di menit-menit akhir mencetak gol. Untuk pemain tengah dari saya itu nanti ada opsi-opsi lain. Yang pertama adalah De Bruyne, kayaknya sudah mulai De Bruyne atau Grealish itu bisa jadi opsi di teman-teman kalau mau ambil pemain City. Opsi premium tapi itu ya, Bung. Mana? Opsi premium ya, De Bruyne dan ya, De Bruyne opsi premium. Walaupun baru kembali dari cedera ya, artinya mungkin bisa jadi belum terlalu nyetel. Kalau cari aman jadi Jack Grealish. Sudah relatif nyetel. Tuh, opsi premium. Kemudian ada opsi dari pemain Arsenal. Ada Saka kemarin. Ayo Saka, ya. Ayer bisa dipilih atau Emil Smith-Rowe. Itu juga bisa jadi opsi. Untuk pemain Watford yang lain selain Ismail Assar ada Sissoko. Juga bagus untuk di teman-teman. Dan tadi yang saya sampaikan di awal dari Brentford ada Mbeumo. Mbeumo ini main di tepat di belakang Ivan Toney ya. Dia bisa jadi second striker dia nantinya. Attacking midfielder gitu. Jadi bisa jadi opsi. Kemarin juga memasukkan gol. Itu untuk opsi-opsi di tengah mungkin ini gitu. Saya akan coba lanjutkan untuk opsi di depan.
Opsi di depan ini yang pertama tentu Antonio masih belum tergeser kan. Secara fixer juga lumayan lah. Untuk ukuran striker Ya. tidak ada salahnya diambil Harganya turun ya Antonio Bung itu. dan Kemarin kemudian kalau nggak juga salah 79 ya masih subur dia. harganya itu. Bung. Mana? Harganya turun ya Antonio itu. Harganya Kemarin 79 kalau nggak salah ya. 8 Oh, masih 8 nih. masih Oh, naik malah. ya masih Kemarin ya 79. turun karena cedera karena kartu merah Iya. kemarin. Heeh. Nah ini kemudian di sini tidak saya rekomendasikan tapi karena memang saya tidak banyak opsi jadi saya masih pakai dia. Ya. Nanti teman-teman bisa pakai opsi yang lain misalnya yang premium itu ada Lukaku premium bisa teman-teman ambil atau Ivan Toney. Jamie Vardy berapa? Bung? Itu cetak gol Jamie terus. Vardy masih bisa Heeh. opsi premium kalau teman-teman sudah punya jangan di sell. Ya. Kalau mau mencari opsi lain selain Ronaldo bisa Jamie Vardy lebih terjangkau dan kemampuan mencetak golnya ada. Harry Kemudian ada Kane malah Archer. belum kelihatan ya Bung ya. Harry Kane masih belum Iya. menemukan ritmenya, nampaknya masih butuh waktu lama untuk bisa konsisten mencetak gol. Udah Ini nggak ada betah sepertinya Archer. Bung dia Bung. Ya, mau pindah ke City mungkin. Ini ada Archer Bung dari Aston Villa ini juga Oh, lumayan. iya. Itu bisa dipilih. Ya. Nah, ini jadi opsi selain Ings ya. Namun Ya. Archer differential bisa teman-teman pilih. Kemudian striker ada Saint Maxim, misal mau Oh iya. ambil dari Newcastle juga bisa Saint Maxim. Dan Ronaldo ini juga bisa AC jadi ya Bung. pembeda Ya. nanti ya. Walaupun tidak menjadi kapten, tapi masih bisa kita sikan. Ya. Mungkin bagi yang punya Greenwood, sebaiknya segera dijual, kita ganti yang lain yang Kenapa tuh Bung? seharga nampaknya sudah mulai Menurun ya? kehilangan momentumnya dia, sudah mulai menurun. Kemudian serangannya kan sudah mulai fokusnya ke Ronaldo, Iya. terus Bruno, dia agak kehilangan kesempatan juga. Oke. Lebih menunjukkan lagi. Itu untuk yang striker Bung. Dennis juga bisa jadi opsi, cuma memang opsinya tidak terlalu dianjurkan karena memang tidak ada ini ya, Ya. opsi untuk free transfer. Kemudian juga bisa opsi yang lain, misalnya back itu ada Tarkowski. Ya. Tarkowski bisa diambil, McNeil, Son juga bisa misalnya ada cukup budget. Itu nanti yang dimainin, yang masuk bench siapa aja tuh Bung kira-kira Bung? Oh, dari yang saya ambil ini ya. Ya. Kemungkinan seperti ini saya sudah ambil. Oh, 3-4-3 Nah, ya. ini yang nanti saya ambil untuk permainan. Masih Sanchez, walaupun lawan Arsenal, saya yakin dia cukup kapabel karena ini main di home ya, main di rumah. Ya. Kemudian back di Reguilon ini, karena main di rumah, saya ambil back yang bermain di home, yang relatif aman dan jauh bisa lebih agresif. Ya. Untuk pemain tengah, saya masih relatif sama, ada Mo Salah, Gray, Rafinha, dan Ismail Assar. Di depan saya ada Antonio, Ronaldo, dan Dennis. Ini saya mencoba sedikit gambling mengambil kapten Antonio sebagai diferensial.
untuk Salah karena melawan Manchester City nampaknya agak kesulitan nanti, walaupun mungkin saya rasa 1 gol bisa. Ya. Atau kalau teman-teman coba apa namanya, Sadio Mane atau bisa ambil Fabinho kalau yang Liverpool untuk pengganti, misalnya tidak ambil opsi Salah. Ya. Dan Rafinya juga masih saya ambil karena main di home dan jadi tumpuan serangan di Leeds. Depan Antonio, Ronaldo, dan Davies. Nah ini saya cadangan, saya kasih juta saya di awal ini untuk antisipasi kalau nanti ada pemain yang tidak bermain, khususnya ini Alonso ini kalau tidak bermain kan otomatis nanti akan digantikan Livramento kalau dia tidak dimainkan. Ya. Jadi ini akan mengganti Alonso, kemudian Jota ini akan menggantikan salah satu pemain ini bila nanti tidak dimainkan. Ada striker yang tidak dimainkan. Kapten jadi lebih ke Antonio ya Bang ya? Ya, kapten lebih ke Antonio. Ini lebih ke apa ya, mencoba tantangan saja sih Bung, artinya kalau kita mau main safe mungkin teman-teman bisa ambil Salah. Ya. Tapi kalau mau mencoba diferensial atau berbeda, barangkali mendapat poin lebih tinggi, teman-teman bisa ambil Antonio. Salah juga kemungkinan juga bagus karena dia main di rumah di Anfield, agak berat ya, apalagi kemarin City habis kalah dari PSG kan 2-0 di Liga Champions. Nah, moralnya, mentalnya bisa jadi belum sepenuhnya kembali, dan Liverpool sedang tinggi-tingginya dengan kemenangan 5-1. Itu secara mentalitas tentu lebih di atas angin. Optimis berarti ya Bang ya, Liverpool ya? Mana? Optimis ya Liverpool? Optimis. Selama Manchester City bermain terbuka, saya lebih menguntungkan Liverpool. Tapi begitu nanti ya seperti Chelsea langsung menutup, itu memang agak kesulitan karena kita tidak, maksudnya saya Liverpool tidak memiliki pemain yang mampu bisa membuka pertahanan atau klub-klub dengan pertahanan tertutup. Dulu kita sebenarnya punya ada Thiago, ada Harvey Elliott, tapi dua-duanya sedang cedera. Ada Naby Keita. Itu 3 pemain yang diandalkan ketika Liverpool melawan klub dengan blok pertahanan ketat. Karena dia memiliki kemampuan syuting jarak jauh, tapi 3-tiganya sedang cedera. Jadi kalau City bermain negatif dengan cara parkir bis atau menumpuk back di belakang, nampaknya akan kesulitan karena kita tidak punya pemain yang bisa syuting dari jarak jauh yang cukup baik. Itu Bung. Oke. Udah saatnya pakai wildcard juga ya Bung ya di game week 7 ini. Ya, teman-teman yang kemarin di week 4 belum pakai wildcard, sekarang saya di week 7 teman-teman mulai pakai wildcardnya. Nah, sudah banyak tim yang berubah. Ya. Opsinya lebih banyak. Yang cedera sudah mulai balik lagi. Oke, tadi teman-teman, tim selection preview untuk game week ke-7 ini. Sampai sini dulu untuk video kita kali ini. Nantikan terus video-video kita selanjutnya dan sampai jumpa. Terima kasih.